Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi teman-teman, saya wabarakatuh. minta izin untuk menjadi moderator atau penata acara. Perkenalkan, saya Ridwan Saifullah dengan NPM 24220101. Saya di sini akan menjadi moderator tentang resume jurnal yang menamakan budaya ketiga sejak dini. Untuk anggotanya terdiri dari beberapa orang, yaitu Alvino, Alif, Amin Mustaqim, Andara Farah, dan Anitya Dewi. Untuk yang selainnya saya serahkan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, untuk latar belakang, keselamatan kesehatan kerja atau K3 tidak hanya relevan dunia kerja, tetapi juga penting untuk diperkenalkan sejak usia dini. Anak-anak, terutama siswa sekolah dasar, merupakan kelompok yang rentan terhadap kecelakaan ringan di lingkungan sekolah akibat kurangnya kesadaran terhadap potensi bahaya. Oleh karena itu, pedagogis dan edukasi ketika siswa sekolah dasar merupakan langkah dalam bentuk kebiasaan sadar keselamatan sejak kecil. Sekolah dasar atau kebiasaan sehat dan aman, meningkatkan kesadaran tentang penyakit tiga, mempersiapkan anak untuk masa depan, dan membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mengurangi resiko kecelakaan dan selanjutnya tujuan. Yang pertama ada memperkenalkan konsep dasar K3 kepada siswa sekolah dasar. Yang kedua ada memberikan edukasi tentang identifikasi potensi bahaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup siswa melalui penerapan perilaku aman dan sehat. Baik untuk metode penelitian, eh, tim PKM dari Prodi Teknik Industri Universitas Tulang Bawang, Lampung berisikan dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan di SD Negeri 5 Talang, Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari pada bulan November tahun 2023. Metode atau strategi pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini mencakup yang pertama sosialisasi, kedua diskusi dan tanya-tanya jawab, dan ketiga pemasangan display atau rambu. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Materi di alat peraga yang mudah dipahami oleh naik contoh dan implementasi K3 di berbagai situasi seperti di rumah, di sekolah, di jalan raya, dan sebagainya. Pendekatan kedua berupa diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta dan terjadi komunikasi antara dua pihak. Melalui diskusi dan tanya jawab dapat diketahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang K3 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perlu dilakukan pemasangan display atau rambu di area sekolah berupa jalur evakuasi dan titik kumpul. Baik, untuk hasil dari penelitian tersebut, yaitu dari hasil evaluasi ini diketahui meningkatnya pemahaman anak-anak tentang K3 yang dapat dilihat dari data hasil kuesioner. Kemudian, hasil pemantauan di mana berkembangnya kebiasaan yang baik tentang keselamatan dan kesehatan pada anak-anak
yang dapat dibuktikan dari tidak adanya lagi siswa yang bermain perosotan di tangga sekolah, dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Dengan meningkatkannya rasa percaya diri, anak-anak dapat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan Mana? Saya urung metu. Oke, pembahasan tim PKM melakukan kegiatan sosialisasi dengan menyampaikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan tujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya K3 serta mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengidentifikasi potensi risiko bahaya dan mengembangkan sikap peduli terhadap keselamatan. Selain itu, siswa juga diajarkan cara-cara untuk mencegah risiko bahaya tersebut sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kegiatan dapat diminimalisir. Saat menjelaskan materi, tim membawa peralatan peraga dan materi yang berisi ilustrasi potensi bahaya yang menjadi fokus sosialisasi K3. Penggunaan alat peraga ini dimaksudkan untuk menarik perhatian siswa terhadap isi yang disampaikan oleh tim. Dengan menggunakan bahan visual yang berupa gambar-gambar peraga, interaksi antara pengabdi dan peserta dapat terjadi seperti yang diperlihatkan pada contoh dalam gambar 2. Jumlah peserta yang mengikuti acara ini mencapai sesi tim memberikan kuesioner kembali mengenai materi K3 sebagai post-test. Selanjutnya dilakukan tanya jawab setelah sosialisasi. Baik, untuk kelanjutan dari pembahasan yang tadi, hasil pretest yang dapat diketahui bahwa yang belum memahami tentang K3 itu sebelum sosialisasi yaitu sebesar hampir 99%, yaitu sekitaran dari 215 orang. Untuk yang memahami K3 di sini tuh yaitu sebesar 100%, yaitu sekitar dari jumlah orang itu 2 orang. Maka dapat hasil PES test setelah dilakukan sosialisasi, maka dapat diketahui bahwa memahami tentang K3 itu ya sudah besar, hampir 92% atau 199 orang. Dan yang belum memahami tentang K3 yaitu sekitaran 8%-an atau 18 orang. Maka dapat diketahui ternyata lebih banyak siswa yang memahami tentang K3 sesudah sosialisasi yang dilakukan. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di SD 5 Talang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana. Dari hasil evaluasi melalui pretest dan post-test terhadap peningkatan pengetahuan peserta, kegiatan sebesar 92%, kegiatan PKM di SD Negeri 5 Talang berlangsung lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terjadi transfer pengetahuan dari para pengabdi kepada peserta. Pengetahuan dan mahasiswa mengenai K3 meningkat.
Guru. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berapresiasi dalam resume kali ini. Saya mengundurkan diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kendala di saat saya membawa resume ini atau presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.